Akibat tingginya intensitas ombak dan wilayah Batu, di Cianjur, Jawa Barat, debit air di Sungai Citarum terus tercatat salingga Luas Das Citarum lebih kurang 660.000 hektar. Dari penggunaan lahan, itu kawasan hutan lebih kurang 15% dari 660.000 hektar itu. Dalam satu das, di minimal kawasan hutan itu 30%, padahal hari ini 15%. Jadi berarti Citarum ini sudah cukup kritis. Jadi harus diselamatkan bagaimana kita untuk meningkatkan lahan ini bisa menjadi 30%. Dari 15% kawasan hutan itu masih ada juga yang gundul dan terbuka. Program rehabilitasi hutan dan lahan 2017 khususnya untuk Das Citarum di Provinsi Jawa Barat. Kita tahu Das Citarum itu dari mulai ujungnya di hulunya di Cisanti, hilirnya di Muara Gembong. Dan sampai hari ini semua orang juga tahu bahwasanya Citarum sungainya terutama cukup kotor dan terkotor mungkin di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan melalui BPDAS Citarum Ciliwung sedang melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Pertama, reboisasi di dalam kawasan hutan perhutani seluas 4.400 hektar. Ini pendelegasian atau perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan kepada Perum Perhutani untuk melaksanakan kegiatan ini untuk menanam dalam kawasan hutan. Program RHL itu merupakan salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, yang sangat fokus di dalam rangka memperbaiki kondisi hutan dan lahan. Tujuannya dalam rangka mengembalikan kembali fungsi hutan dan lahan untuk mengatur tata air, mencegah erosi, longsor, sedimentasi, pendangkalan sungai, dan lain-lain. Untuk kegiatan RHL ini, tahun 2017 ditanami dengan jenis-jenis tanaman kayu-kayuan dan tanaman buah-buahan dengan komposisi jenis tanaman kayuan itu 80% dan 20%-nya adalah tanaman buah-buahan. Jadi total untuk tanaman RHL Hulu Das Citarum wilayah Perum Perhutani KP Bandung Selatan itu ditanam lebih kurang hampir 2.800.000 batang bibit yang akan ditanam di lokasi tersebut.
awal mula ada program ini, kami jajaran lapangan sebelumnya mengadakan sosialisasi dulu terhadap kelembagaan yaitu LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Setelah itu kami mengumpulkan semua KTH berikut dengan masyarakat. Kita beritahukan bahwa akan ada program rehabilitasi atau RHL. Mereka mau ikut membantu bekerja sama untuk melaksanakan atau mensukseskan rehabilitasi tahun sekarang. Dengan demikian kami sampai sekarang itu masih tetap bekerja sama secara aktif sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan baik kendala maupun hambatan-hambatan dapat dilalui dengan bersama-sama sehingga kami dengan personil yang terbatas dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini dengan baik dan sukses. Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tahun ini, kendalanya memang pertama terkait waktu yang memang jangka waktunya cukup pendek, tapi bisa kita atasi karena kita kerjasamakan dengan lembaga masyarakat desa hutan. Kegiatan yang dikerjasamakan, kita mulai dari pengadaan bibit, pengadaan pupuk, dan kegiatan lainnya sampai dengan penanaman. Jadi harapannya pekerjaan bisa selesai dengan cepat, termasuk masyarakat yang ikut dalam kerjasama akan memelihara ke depannya sehingga keberhasilan tanaman kita harapkan akan menjadi keberhasilan bersama dan kondisi hutan akan semakin baik. Karena ditanami dengan jenis-jenis yang memang cocok dengan kondisi endemik, termasuk dengan tanaman MPTS, sehingga dengan tanaman MPTS ada hasil yang nanti akan diperoleh oleh masyarakat. Termasuk harapannya masyarakat akan memelihara dengan baik, karena manfaatnya akan mereka rasakan juga ke depannya. Kegiatan RHL ini sebetulnya ini masyarakat sangat bangga dikarenakan penghijauan hutan itu sangat dibutuhkan sama orang banyak. Program-program ini tidak bisa berjalan perorangan tanpa dukungan orang banyak. Semua pihak itu harus mendukung. Dikarenakan ini hijau na leuweung, lestari na leuweung, dampaknya buat kehidupan orang banyak, Pak. Saya sangat bersyukur, Pak, dengan adanya program RHL ini, karena ini salah satu program yang menurut saya sangat bagus, Pak. Di samping penghijauan ini mengantisipasi juga bahaya bencana longsor, Pak. Karena di sini Desa Boninagara juga ini daerahnya rawan longsor. Jadi dengan adanya program RHL ini, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Dengan adanya program ini, di samping penanaman kayu, ada juga yang bentuk jenis buah-buahannya juga ada, alpukat dengan nangka. Kemudian tidak mengganggu tanaman yang sudah ada, contohnya kopi. Saya mendapat suatu perintah dari Komandan Kodim untuk melaksanakan suatu kegiatan yaitu penghijauan. Yang mana penghijauan ini adalah suatu program dari pemerintah. Kebetulan kami juga punya program dari Kodam, yaitu melaksanakan penghijauan. Jadi penghijauan ini mungkin banyak manfaatnya bagi masyarakat. Ya. Tentunya kita harus lestarikan alam hutan ini, jangan sampai gersang. Karena juga dengan hutan ini akan menyimpan suatu bak-bak air gitu ya, yang nantinya dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sekarang kami sedang bertugas untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap kegiatan RHL konvensional yang ditugaskan khusus oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Perum Perhutani. Monitoring ini bertujuan untuk kita untuk mengetahui sejauh mana kegiatan fisik yang dilakukan oleh perhutani ini. Kita monitoring dari tahapan kita melihat kesesuaian bibit, apakah bibit yang ditanam sesuai dengan spek, sesuai rantek,
apakah komponen-komponen yang ada di rantek dan merupakan itu kontrak kerja antara BPDAS dan Perhutani sudah dilaksanakan, apakah gubuk kerjanya sudah dibuat, ajir, kita lihat di belakang ini sudah terpasang, kemudian pupuk sudah di ini, dan terutama ya tanamannya, yang bobot tertinggi memang tanaman, apakah sudah ditanam atau belum. Ada juga kita melaksanakan kegiatan penaburan benih melewati udara yang kita sebut saat ini dengan areal seeding. Itu ditaburkan di hulu Citarum dengan luas lebih kurang 7.100 hektar. Dalam rangka penerbangan perdana area seeding dengan menggunakan pesawat helikopter kerjasama dengan ATS dan juga dari benih dengan Prima Karya. Pada hari ini kita akan melaksanakan penerbangan perdana di lokasi Kertasari ini dengan kawan-kawan yang sudah ada di lapangan. Pada area seeding kali ini beberapa jenis benih yang digunakan antara lain ada Pinus merkusii, kemudian ada lamtoro, ada suren, kemudian ada manglit. Nah, itu jenis-jenis yang memang memiliki kesesuaian tempat tumbuh dengan lokasi di mana penaburan ini dilakukan. Benih tersebut sebelum ditaburkan itu ada perlakuan terlebih dahulu supaya terjadi percepatan perkecambahan pada saat benih itu ditaburkan gitu ya. Untuk keberhasilan area seeding ini diperlukan langkah-langkah lebih lanjut, antara lain adalah pengamanan areal pasca areal seeding ini, yaitu pengamanan dari ternak, terus kemudian juga pengamanan dari kegiatan perambahan hutan. Karena pada saat benih-benih tersebut berkecambah dan tumbuh, itu kalau tidak dilakukan pengamanan, maka ada kemungkinan mengakibatkan ketidakberhasilan daripada kegiatan area seeding yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita ini berada di lokasi
di kawasan hutan petak 2A RPH Banjaran, BKPH Banjaran. Kita ini lagi bikin DPN, dam pengendali. DPN ini kegunaannya untuk menahan erosi lumpur gitu. Nanti kalau seperti ini nanti nanya itu teh, kalau ada lumpur-lumpur nanti bisa sampai penuh gitu. Terus untuk mengurangi tingkat erosi, sedimentasi dan lain-lain. Ya kebetulan yang ini sudah selesai dikerjakan. Kita itu bekerja sama dengan LMDH ya sebagai melalui tenaga kerja masyarakat gitu untuk pembikinan DPN ini dari mulai batu sampai itu. Dan kita juga dipandu juga dari Bappedas untuk teknisnya. Penting harus saya sampaikan, ini harus didukung oleh semua pihak stakeholder yang berkepentingan dalam rangka membalikan lagi fungsi hutan dan lahan ini sebagaimana fungsinya. Ya, stakeholder seperti pemerintahan kabupaten, provinsi, lembaga perguruan tinggi, LSM, media pers, tokoh masyarakat, dan semua yang berkepentingan ini harus sama-sama mendukung program RHL ini. Karena ini penting ya, di dalam rangka kembalinya fungsi hutan, terutama kawasan hulu das. Harapan kedepannya semua masyarakat bisa terlibat untuk mensukseskan menghijaukan hutan dan melestarikan hutan. Harapan buat kedepannya program RHL ini mohon dilanjutkan supaya hutan itu lebih lestari, lebih hijau. Marilah kita sukseskan program RHL ini, karena ini merupakan program yang baik demi kesejahteraan masyarakat, terutama di lingkungan hutan. Sehingga kalau di hulu atau di hutan itu baik, kehilirnya juga mungkin insya Allah bisa baik. Kita berharap dengan adanya kegiatan dari kami yang satu sektor dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan ini minimal dapat merubah mindset masyarakat agar mempertahankan lingkungan hidup dengan baik dan mengurangi terjadinya erosi dan banjir. Dan pada saat ini kami juga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan area seeding 7.100 dengan reboisasi 4.400, berarti kami bisa mengurangi lebih kurang 11.000 hektar lahan kritis dengan tanaman ini. Ya, mudah-mudahan sektor-sektor lain juga akan tergugah hatinya dalam rangka mengurangi lahan kritis yang ada di Das Citarum ini.